Saat seorang manusia akan mendekati kematiannya, maka dia akan mengalami saat-saat kritis yang sangat menyakitkan. Rasa sakit pada saat itu melebihi rasa sakit yang pernah dialami sebelumnya. Peristiwa inilah yang dinamakan dengan sakaratul maut. Orang yang mengalami peristiwa ini berada dalam keadaan setengah sadar dan setengah pingsan. Ketika seorang manusia mengalami sakaratul maut sebelum meninggal, maka ia akan merasakan sakit yang sangat dahsyat, bahkan lebih sakit dari daging yang dikoyak gergaji, sayatan gunting, atau direbus dalam air yang mendidih. Hal ini dikarenakan proses pencabutan ruh manusia dari jasadnya itu sangat menyakitkan. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan rasa sakitnya itu kepada penduduk dunia, maka mereka semua tidak akan pernah nyaman hidupnya dan tidak pernah nyenyak tidurnya. Rasa sakit pada saat menghadapi sakaratul maut ini dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 26-30. Syekh Sa'di dalam kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalam Al-Manan menjelaskan, bahwa Allah mengingatkan para hambanya dengan keadaan orang yang tengah dicabut nyawanya. Ketika ruh telah sampai pada taroki atau tulang-tulang yang meliputi ujung leher atau kerongkongan, pada saat itulah penderitaan mulai berat. Si hamba akan berusaha dengan segala cara yang menurutnya bisa menghilangkan rasa sakit atau membuatnya nyaman. Dahulu, Nabi Muhammad juga mengalami rasa sakit yang luar biasa saat menghadapi sakaratul maut. Bahkan, beliau sempat pingsan beberapa saat dan harus mengompres wajah beliau dengan selembar kain dan air dingin. Maka, disiapkanlah sebuah wadah kayu berisi air. Setelah beliau sadar kembali, beliau lantas memasukkan kedua tangan ke dalam air, kemudian mengusapkan keduanya ke wajah beliau sembari bersabda, "Ya Allah, berilah pertolongan kepada saya dalam menghadapi beratnya sakaratul maut." Lalu, mengapa Rasulullah masih merasakan sakit saat sakaratul maut? Jadi, kondisi pada umumnya proses pencabutan nyawa seorang mukmin biasanya mudah dan ringan. Namun derita sakaratul maut juga dirasakan orang-orang solih. Tujuannya adalah untuk menghapus dosa-dosa atau mengangkat kedudukan mereka. Oleh karena itu, meskipun Nabi Muhammad maksum atau terjaga dari dosa, tetapi beliau masih merasakan pedihnya sakaratul maut itu. Hal ini tentu bukan menjadi tanda hinanya martabat beliau. Saat seorang manusia mengalami sakaratul maut, maka kondisinya sangat kritis dan menyakitkan. Pada saat itu godaan setan mencapai puncaknya. Setan akan mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menjerumuskan manusia agar tersesat dari jalan Allah, mati di atas kekafiran, kemunafikan, dan kemaksiatan. Nabi Muhammad bahkan mengungkapkan besarnya tipu daya setan dengan istilah kerasukan setan. Beliau juga mengajarkan doa agar dimudahkan oleh Allah pada saat sakaratul maut dan tidak tergoda tipu daya setan. Jabir bin Abdullah berkata, "Saya mendengar Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya setan mendatangi salah seorang di antara kalian pada setiap kegiatan. Bahkan setan mendatanginya pada saat dia makan. Karena itu, apabila jatuh sepotong makanan, maka hendaklah dia bersihkan kotorannya lalu dia makan makanannya, dan hendaklah dia tidak membiarkannya dimakan oleh setan. Dan apabila dia telah selesai makan, hendaklah dia menjilati jari-jarinya, karena dia tidak tahu pada bagian manakah berkah makanan itu berada." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad juga terbiasa membaca doa perlindungan dari kematian yang buruk. Dari Abu Yasar, bahwa Rasulullah biasa berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terjatuh ke jurang, keruntuhan, tenggelam, dan kebakaran. Aku berlindung kepadamu dari kerasukan setan pada detik-detik kematianku. Aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan melarikan diri dari peperangan di jalanmu, dan aku berlindung kepadamu dari mati karena tersengat bisa binatang berbisa." Hadis riwayat An-Nasai.